Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sangat banyak kisah dari umat terdahulu yang difirmankan Allah di dalam kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim, yang secara nyata menunjukkan betapa besar faidahnya untuk menuntun umat manusia kepada hidayah. Dan salah satu kisah yang akan kita bahas kali ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam surat Al-Kahf. Dan menurut keterangan yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Kahfi artinya sebuah gua di gunung dan menjadi tempat pelarian para pemuda tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Surat Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa mereka adalah para pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka dari kaum mereka yang sudah terjerat oleh kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan, supaya fitnah itu tidak menimpa mereka. Mereka mengungsi ke sebuah goa yang berada di gunung. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Dari doa para pemuda itu, terdapat satu sisi yang ditekankan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yakni mereka telah menggabungkan atau memadukan antara usaha, yaitu lari dari fitnah, dengan menuju ke suatu tempat yang bisa menjadi persembunyian, dipadukan dengan ketundukan dan permintaan kepada Allah agar dimudahkan urusannya, dan tidak menyandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri dan kepada sesama makhluk lainnya. Tentang jati diri para pemuda tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Surah Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, mereka adalah sekumpulan pemuda yang menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya daripada generasi tua dari kalangan mereka yang justru menentang dan bergelimang dengan agama yang batil. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak seperti kaum mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri keimanan mereka dan kemudian menambahkan hidayah atas diri mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, 'Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.'" Al-Kahfi ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan atas mereka keteguhan dan kekuatan untuk bersabar, sehingga mereka berani menyampaikan di hadapan orang-orang kafir. Kemantapan dan keteguhan hati bagi mereka sangat dibutuhkan, karena seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda, yang bisa saja dipengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah meneguhkan hati mereka. Demikian menurut tinjauan Syekh Al-Utsaimin. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 15, "Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai ilah-ilah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah?" Para pemuda itu ingin menunjukkan alasan mengapa mereka mengasingkan diri dari kaumnya. Kata mereka, orang-orang menjadikan sesembahan selain Allah, menyembah selain Allah. Mengapa mereka tidak membuktikan bahwa sesembahan itu benar dan menunjukkan alasan yang menjadi penyebab mereka menyembahnya? Jadi ada dua tuntunan pada kaum mereka, yaitu satu, meminta pembuktian bahwa yang mereka sembah adalah sesembahan yang hak, dan kedua, meminta pembuktian bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah benar. Dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut
karena mereka tidak mampu membantah argumentasi para pemuda tersebut, maka kekerasan fisik akan menjadi langkah mereka selanjutnya. Dalam kondisi demikian, jika muncul fitnah yang mengancam agama seseorang, maka disyariatkan bagi seseorang untuk menyingkirkan diri dari khalayak demi keselamatan agamanya. Itulah yang dilakukan oleh para pemuda tadi sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb-Mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Al-Kahfi ayat 16. Lantaran para pemuda tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memerangi kaumnya, dan tidak mungkin pula mereka tinggal bersama di tengah kaumnya dengan keyakinan yang berbeda, sehingga cara yang mereka tempuh ialah berlindung di dalam gua dengan harapan dapat meraih rahmat dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tidaklah disangkal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan sebagian rahmat-Nya dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama dan fisik mereka, serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya di hadapan makhluk. Bahkan tempat untuk tidur mereka berada dalam pemeliharaan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." Surah Al-Kahfi ayat 17. Mereka berada dalam tempat yang luas dari gua itu. Keadaan demikian supaya hawa dan arus udara mengenai mereka dan kandungan udara yang buruk dapat keluar. Peristiwa tersebut termasuk tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Para pemuda tersebut mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju gua tersebut, dan Allah menjadikan mereka tetap hidup. Sinar matahari dan angin mengenai mereka sehingga fisik mereka tetap terjaga. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Dialah yang memberi petunjuk kepada para pemuda itu menuju hidayah di tengah kaum mereka. Siapa saja yang dianugerahi hidayah, sungguh ia telah meraih petunjuk, dan barang siapa disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup meluruskannya. Dalam kisah ini tersirat sebuah peringatan bahwa kita tidak boleh meminta hidayah kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula kita tidak perlu bimbang saat melihat ada orang yang tersesat, karena kesesatan seseorang itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 18. "Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan kepada mereka." Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengutip keterangan para ulama tafsir. Beliau rahimahullah menyatakan, hal itu karena mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak, sehingga orang yang melihat menyangka mereka terjaga padahal sedang tidur. Ini juga yang merupakan pemeliharaan Allah terhadap tubuh-tubuh mereka, karena umumnya gesekan bumi mampu menggerogoti tubuh yang bersentuhan dengannya. Di antara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, sehingga tidak menyebabkan bumi merusak tubuh mereka. Meskipun Allah Maha Kuasa menjaga tubuh mereka tanpa perlu membolak-balikkannya, akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Dia ingin memberlakukan sunnahnya di alam semesta dan mengaitkan faktor-faktor sebab dan akibat. Adapun penjagaan mereka dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa mereka dijaga dengan perasaan takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan. Seandainya ada orang melihat mereka, niscaya hatinya akan syarat dengan rasa takut dan lari tunggang langgang. Inilah faktor yang menyebabkan mereka bisa tinggal lama, dan tidak seorang pun yang berhasil melacak mereka, padahal keberadaannya dari kota tersebut sangat dekat.
Ketika Allah Azza wa Jalla membangunkan mereka dari tidur lelap, mereka saling bertanya dan berselisih tentang sudah berapa lamakah mereka tertidur dalam gua tersebut. Mereka mengira bahwa mereka baru menghabiskan sehari atau setengah hari saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka dalam keadaan fisik, rambut dan kulit sehat seperti kondisi semula, tanpa mengalami perubahan sedikit pun, padahal mereka sudah melewati ratusan tahun. Sebagaimana firman-Nya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Kahfi ayat 25. Setelah dibangkitkan dari tidur panjang, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan yang mereka butuhkan, dan tidak lupa mereka berpesan kepada teman yang diutusnya untuk berlaku sopan santun agar tidak memancing kecurigaan kaumnya. Kemudian setelah salah seorang tersebut keluar untuk membeli makan, barulah diketahui bahwa keadaan telah berubah. Raja yang menindas orang-orang beriman juga telah lama meninggal dunia, dan orang-orang yang pada masa itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri akan kebesaran Allah dengan kehadiran Ashabul Kahfi di tengah mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah bangunan peribadatan di atasnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah kembali berkomentar, menjelaskan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kalau Dia berkehendak memperlihatkan keadaan Ashabul Kahfi kepada khalayak di masa itu. Kejadian itu setelah mereka terjaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak terhadap satu kejadian yang berisi kemaslahatan bagi orang-orang, yaitu ketika orang-orang menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah pada mereka, Ashabul Kahfi, dengan mata mereka sendiri, sehingga mereka pun menyadari bahwasanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya, tidak ada keraguan padanya, juga tidak ada lagi kemustahilan setelah dahulu berselisih tentang urusan para pemuda itu. Sebagian mengakui datangnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari pembalasan, sebagian lagi meniadakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai tambahan ilmu dan keyakinan bagi kaum mukminin dan hujjah penguat bagi orang-orang yang menentang. Orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan melindunginya dan menjadikannya sebagai sumber hidayah bagi orang lain. Barang siapa menuai kehinaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam mencari keridhaannya, niscaya kesudahan bagi urusannya adalah kemuliaan yang agung dari arah yang tidak dia sangka.